Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang salat maghrib Masjid Jami' At-Thayyibah yang insya Allah dimuliakan Allah. Hari ini kita sudah masuk di bulan Sya'ban, bahkan sudah melebihi separuhnya. Di mana nanti kita pada bulan Ramadan akan meningkatkan ibadah kepada Allah. Khususnya kita akan melaksanakan puasa atau saum. Lalu kita akan tingkatkan sholat, baik sholat wajib juga sholat sunnah, termasuk tarawih dan qiyamul lail. Juga kita akan banyak-banyak membaca Al-Quran. Lalu juga banyak bersedekah atau berzakat. Maka dari itu untuk kajian hari ini saya mengambil sebuah tema, zakat, sarana membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Insya Allah, tema ini saya ambil referensi dari kitab atau dari matan Al-Ghayah wal Takrib Abu Syuja Al-Asfahani rahimahullah ta'ala. Jadi Abu Syuja di sini mengarang sebuah kitab yang ditulis dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita melihat para pendahulu kita, ulama-ulama terdahulu melakukan sesuatu tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Dari namanya matan Al-Ghayah wa Takrib, sebuah matan yang ditulis bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari matan ini saya ambil bagian yaitu sebuah kitab tentang zakat. Lalu temanya saya tulis menjadi zakat sebagai sarana membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Kitab matan Al-Ghayah wa Takrib atau yang dikenal sebagai matan Abu Syuja Al-Asfahani rahimahullah ta'ala beliau adalah seorang ulama yang hidup pada masa 500 Hijriah dahulu. Beliau seorang ulama mazhab Syafi'i. Apa itu zakat? Menurut beliau, zakat sudah kita ketahui bersama adalah salah satu kewajiban. Jadi zakat ini sebuah kewajiban dalam Islam dan merupakan salah satu dari rukun Islam. Para ulama menjelaskan bahwa zakat berasal dari kata az-zaka yang artinya pertumbuhan atau pertambahan. Jadi zakat itu tidak akan mengurangi harta kita, tidak akan. Tapi sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, dia justru malah akan menumbuhkan dan mengembangkan harta kita. Jadi kalau Allah tidak tumbuhkan, tidak kembangkan harta kita di dunia,
maka Allah akan tumbuhkan, akan kembangkan harta kita nanti di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu abdan bi aufin illa izan wa ma tawadhu'a ahaduhullah illa rafa'ahullahu azza wa jalla. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sesuatu pemberian atau sedekah atau zakat itu akan mengurangi harta kita. Tidaklah Allah itu menambahkan seseorang akan sifatnya yang pemaaf, orang jadi sifat pemaaf, melainkan ia akan bertambah pula kemuliaannya. Jadi orang yang pemaaf itu Allah kasih, dia juga mulia. Juga tidaklah seorang itu merendahkan diri karena mengharapkan keredaan Allah, melainkan ia sangat akan diangkat derajatnya oleh Allah azza wa jalla. Jadi pada saat dia redha kepada Allah, pada saat dia merendahkan diri, pada saat dia memaafkan orang lain, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi ini hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi berdasarkan hadis ini, hadis riwayat Muslim ini, bahwa ma naqasat shadaqatun mimmal, zakat itu tidak akan mengurangi harta. Dan menurut istilah zakat adalah hakun yajibu fil mal. Justru merupakan kewajiban yang harus kita keluarkan. Jadi di sini Abu Syuja Al-Asfahani rahimahullahu taala memulai pembahasan kitabuz zakat dengan mengatakan tazibuz zakah fi khamsati asya. Wajib zakat itu pada 5 harta. Jadi bukan semua, hanya pada 5 harta. Beliau menjelaskan tentang kewajiban zakat. Zakat adalah salah satu kewajiban dalam Islam, bahkan dia merupakan salah satu dari rukun Islam. Kita kenal ada syahadat, ada salat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Jadi di sini salah satunya adalah zakat. Maka ini adalah sebuah kewajiban yang sangat penting dan dasarnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengutus Muaz. Muaz bin Jabal adalah sahabat beliau. Muaz diutus ke negeri Yaman. Beliau mengatakan, "Fa'limhum annallaha haftara, ya. Fa'limhum annallaha haftarada alaihim sadaqah. Tu'khazu min aghniyaihim." Ambil dari orang yang kaya, dari sekitarmu, di lingkunganmu. Jadi tu'khazu min aghniyaihim, asal katanya ghana, orang kaya. Faturaddu ala fuqaraihim, lalu diberikan, didistribusikan kepada fuqara, orang fakir, orang miskin. Jadi lengkapnya Rasulullah bersabda, maka sampaikanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya antara mereka, ya, kemudian diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan adanya sebuah kewajiban zakat atas umat Islam, namun dengan syarat-syarat tertentu. Hanya pada 5 harta dan ada syaratnya. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwasanya di sini ada sebuah pemerataan ekonomi. Jadi Islam sangat agung ya dalam memeratakan ekonomi umatnya.
Yang kaya memberikan atau menyetorkan zakatnya, kemudian didistribusikan atau diberikan, disalurkan pada orang-orang fakir dan orang miskin. Adapun kewajiban zakat pada 5 harta ada dasarnya, yaitu surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah wahai Rasulullah dari harta mereka sedekah yang dengannya engkau membersihkan mereka dan juga mensucikan mereka. Jadi dua ya, membersihkan dan mensucikan. Jadi dalam ayat ini Rasulullah mengatakan diperintahkan mengambil zakat. Jadi sedekah dalam ayat ini dalam tafsir disebut adalah zakat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengambil zakat dari harta mereka, dan para ulama menjelaskan bahwasanya kata amwalihim dalam ayat ini adalah amun uridu bihil khas. Redaksinya umum, lafaznya umum, tapi maknanya khusus. Kenapa khusus? Tidak pada semua harta, hanya sebagian. Jadi amwalihim adalah amun urida bihil khas. Jadi hanya harta tertentu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ayat ini menjelaskan bahwasanya wajib untuk dizakati sebagian dari harta saja, tidak semua harta. Kemudian juga menjelaskan bahwasanya hikmah dari pensyariatan zakat ini adalah untuk membersihkan dan mensucikan umat Islam jiwanya ya, dan juga harta mereka. Jadi di sini umat Islam harus meyakini hikmah ini, dan insya Allah akan membuat zakat ini menjadi ringan untuk dijalankan. Jadi kalau kita merasa berat dengan zakat, berarti kita belum memahami hikmahnya. Karena hikmahnya nanti kita dibersihkan, kita disucikan, dan akan berdampak kepada perjalanan kita menuju akhirat. Jadi yang kedua, juga tidak diambil dari semua orang, tapi diambil hanya kepada orang-orang yang mampu saja. Tidak semua harta dan hanya orang tertentu. Zakat memiliki hikmah yang luar biasa, membersihkan dan mensucikan harta kita. Dan yang hanya dikeluarkan itu hanya sedikit. Coba kita resapi. Dari hitungan 100, kita hanya diminta mengeluarkan 2,5. 100 dikurang 2,5, 97,5. Ya, sedikit sekali. Kenapa yang kita pikirkan yang 2,5-nya? Padahal kita masih punya 97. 97,5 bahkan. Jadi di sini, insya Allah dengan mindset dan sudut pandang seperti ini, kita akan dengan ringan menunaikan zakat yang memang sudah menjadi kewajiban kita. Jadi kita pikirkan itu, Allah akan mensucikan kita, membersihkan kita, sehingga mempermudah langkah kita menuju akhirat, tidak dikenakan pada semua harta, juga yang diambil hanya sedikit, 2,5 dari 100. Jadi ringan sekali ya, nggak usah pikirin yang besarnya, pikirin yang dikeluar hanya kecil, yang kita masih miliki yang besar. Apa 5 perkara atau jenis dari zakat ini? Kita sebut aja sebagai objek ya, objek zakat. Beliau Abu Suja mengatakan wahyal mawashi. Yang pertama adalah mawashi. Apa mawashi? Binatang ternak. Yang kedua wal athman, uang. Yang ketiga wazuru, hasil pertanian, yang secara khusus dimaksudkan adalah tanaman biji-bijian seperti jagung, beras, ya. Lalu
As-simar, simar atau kata samar, samarot, buah-buahan ya. Buah-buahan. Lalu yang terakhir urudul tijarah, harta atau barang perniagaan. Jadi hanya 5 aja. Yang lain tidak. Kemudian kita akan membahas masing-masing dari 5 tersebut secara cepat. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama, binatang ternak. Abu Suja mengatakan, fa'ammal mawashi fatujibuz zakatu fi salasati ajnasin minha. Adapun binatang ternak, maka ada kewajiban zakat pada 3 jenis saja. Wahia al-ibil, yang pertama, unta. Yang kedua, wal bakor. Bakor adalah sapi. Lalu wal ghanam, unta, sapi, kambing. Tapi menurut ulama, ibil, yang kedua adalah bakor, termasuk kawannya, kerbau. Jadi kerbau itu masuk kategori sapi menurut ulama. Lalu al-ghanam, kambing, termasuk domba. Jadi kalau lihat ada 3 tapi ada pecahannya ya. Kambing mencakup domba, sapi mencakup kerbau. Karena para ulama itu menjelaskan bahwasanya kerbau itu bisa disebut sapi dan kambing juga termasuk domba. Jadi para ulama sepakat bahwasanya ada kewajiban zakat pada kerbau. Lalu sebagaimana dinukil ijma'nya oleh Ibnul Munzir. Ibnul Munzir itu ahli fikih, lahir tahun 241 Hijriah, banyak mempelajari kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Juga oleh Ibnu Abdul Bar, ahli hadis, ahli fikih dari Cordova, lahir 975. Juga Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, ahli fikih dari Suriah, lahir 1147 Hijriah. Jadi binatang ternak yang dimaksud adalah 3 jenis ini saja. Unta, sapi, dan kambing. Dan dasarnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat menjelaskan kewajiban zakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ini, Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan kewajiban zakat pada unta dan kambing. Kewajiban zakat pada sapi disebutkan dalam hadis lain, yaitu hadis Mu'az bin Jabal yang diriwayatkan oleh Al-Ashabus Sunan. Dari 2 hadis ini dan juga hadis-hadis lainnya, kita bisa simpulkan bahwa yang wajib dizakati dari binatang ternak adalah 3 jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Kemudian Abu Suja mengatakan, wa syara'itu wujubiha sittatu asya. Dan syarat wajibnya zakat pada binatang ternak itu ada 6. Jadi ada syarat kapan kita harus memberikan zakat. Yang pertama Islam, al-Islam. Jadi zakat binatang ternak ini tidak wajib dikeluarkan oleh orang yang non-muslim. Yang kedua adalah al-huriyah. Huriyah artinya dia merdeka, bukan budak. Yang pertama Islam, yang kedua huriyah. Maka seorang budak tidak wajib untuk menunaikan zakat dari binatang ternak. Lalu wal milkut tam. Yang ketiga adalah kepemilikan yang penuh. Kepemilikan yang sempurna. Misalkan gini, kita memiliki suatu benda, misalkan binatang ternak, tapi kita juga bisa memanfaatkan. Kita punya emas dan perak, kita juga bisa memanfaatkan, kita tidak gadaikan. Jadi itu kepemilikan yang penuh. Jadi kita memiliki juga memanfaatkan. Maka kalau kita memiliki emas dan perak secara penuh barangnya, kita juga bisa manfaatkan, kita mau jual terserah kita bebas untuk menggunakannya, maka emas tersebut adalah yang wajib dizakati. Lalu para ulama memberikan contoh tentang binatang ternak, disebut as-sa'imah al-mauqufah. Sa'imah artinya binatang yang dilepas di padang rumput. Sedangkan al-mauqufah, kita ingat aja kata wakaf. Ya,
yang diwakafkan. Jadi walaupun dia dilepas bebas di padang rumput, makan di padang rumput, tapi dia diwakafkan, maka binatang tersebut disebut al-milku an-nakis. Kepemilikannya kurang. Dia dimiliki tapi diwakafkan. Al-milku an-nakis. Kepemilikannya kurang, tidak penuh. Dia bisa memiliki tapi sedang diwakafkan, dia tidak bisa memanfaatkan. Ya. Jadi harta yang wajib dizakati atau binatang ternak yang wajib dizakati adalah binatang ternak yang kepemilikannya secara penuh, secara utuh. Lalu syarat yang keempat, nisab. Kita sering dengar an-nisab. Nisab adalah batas minimal dari objek zakat. Kapan dia mulai dihitung zakatnya? Ini perlu pembahasan secara khusus. Jadi masing-masing itu nanti lain-lain. Unta lain, sapi lain, kambing lain. Tapi ada contoh dari Abu Syuja rahimahullah ta'ala. Wa awwalu nisabil ibil khamsun wa fiha syat. Nisab unta adalah 5 ekor. Jadi kalau kita sudah memiliki unta 5 ekor, maka ada kewajiban mengeluarkan 1 ekor kambing. Setiap 5 ekor kita mengeluarkan 1 ekor kambing. 5 sampai berapa? 5 sampai 9. Lalu unta yang ke-10 zakatnya udah 2 ekor kambing. 4 sampai dengan 9 ekor untanya zakatnya 1 ekor kambing yang usia 2 tahun atau 1 ekor domba yang usianya 1 tahun. Kalau kita punya 10 sampai 14 unta, maka zakatnya 2 ekor kambing atau 2 ekor kambing yang usianya 2 tahun atau 2 ekor domba yang usianya 1 tahun. Ya, jadi nanti ini banyak sekali, bahkan sampai hitungan-hitungan 200 berapa, 300 berapa. Itu ada hitungannya. Tapi ini karena ini pengantar, singkat saja ya. Adapun dalil bahwasanya nisab unta adalah 5 ekor adalah asar dari Abu Bakar As-Siddiq yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Kemudian syarat kelima beliau mengatakan wal haul. Haul artinya apa? Sudah dimiliki selama 1 tahun. Sebagaimana sabda Rasulullah, laisa fil mal zakatun hatta yahula alaihil haul. Tidak ada kewajiban zakat pada suatu harta sampai harta itu dimiliki dalam 1 tahun. Namun ulama berpendapat 1 tahunnya adalah 1 tahun hijriyah. Hitungannya 1 tahun hijriyah, bukan 1 tahun masehi. Lalu syarat ke-6 adalah syarat yang khusus buat binatang ternak, yaitu wassaum. Bukan saum ya, tapi saum, pakai sin ya. Dan hendaknya unta atau sapi atau kambing adalah saimah. Saimah itu memiliki sifat saum, yaitu digembalakan di padang rumput selama 1 tahun penuh, tapi tidak diwakafkan. Kepemilikannya penuh. Dia digembalakan di padang pasir, di padang rumput, kemudian di tanah-tanah yang biasa digembalakan, dan dia masanya 1 tahun. Jadi di sini binatang ternak yang digembalakan di padang rumput, maka kita tidak perlu mencarikan pakan. Dia bebas merumput di padang rumput. Maka itu disebut namanya saimah. Lawannya adalah ma'lufah, yaitu binatang ternak yang harus diberikan pakan. Kita piara di kandang, kita datangkan pakannya, itu namanya ma'lufah. Kalau dibebaskan di padang rumput, itu disebut saimah. Lalu binatang ternak yang ma'lufah tidak wajib untuk dizakati. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, fi saimatil ghanam zakah. Pada kambing yang saimah, yaitu yang digembalakan di padang rumput, itu ada zakatnya. Berarti sebaliknya, kalau yang ma'lufah tidak. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kewajiban zakat hanya ada pada kambing yang saimah saja. Adapun kambing yang ma'lufah, maka tidak ada kewajiban zakat.
Demikian juga unta. Unta yang maklufah, sapi yang maklufah, tidak ada kewajiban zakat. Maka dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa sebagian besar binatang ternak yang ada di Indonesia tidak wajib dizakati. Karena dipiara di dalam kandang. Ya, berdasarkan hadis ini. Berdasarkan Abu Suja. Karena biasanya di Indonesia, kita memiliki binatang-binatang ternak yang ditempatkan di kandang, kita mengadakan alaf atau pakan, kita biayai, kita beli. Kalau perlu kita ke padang rumput, kita mengarit sendiri, lalu kita bawa ke kandang. Itu nggak perlu, tidak dikenakan zakat atas binatang ternak. Ma'asyiral muslimin ya rahimakumullah. Yang kedua, uang. Ini mungkin yang sering kita hadapi. Kalau binatang ternak mungkin kita di kota jarang menghadapi binatang ternak, apalagi unta. Jauh. Jadi di sini penulis mengatakan wa ammal asman itu uangnya. Fasyian. Adapun uang maka ada dua macam katanya. Yang pertama az-zahab, yang kedua al-fiddah. Yang pertama emas, yang kedua adalah perak. Jadi zaman dahulu hanya uang itu hanya emas dan perak. Sekarang aja ada kertas ya. Jadi asman atau uang itu yaitu yang dijadikan sebagai saman. Saman itu alat tukar atau satuan untuk menghitung atau satuan untuk menentukan harga. Disebut saman. Maka itu kita sering di Al-Quran samanang qalilah, dengan harga yang murah. Nah itu jadi di situ ya. Jadi buat mengukur, yang dipakai sebagai mata uang atau dipakai sebagai harga untuk transaksi. Ini namanya saman. Lalu pada masa lalu, saman atau uang itu adalah dinar dan dirham. Uang emas dan uang perak. Ada kewajiban zakat pada uang yang kita miliki. Juga emas dan juga perak batangan. Jadi kalau kita punya uang, sekarang ini uang dari kertas ya, tapi punya nilai. Lalu kita punya perak batangan, emas batangan, maka itu adalah objek dari zakat. Jadi ada kewajiban zakat terhadap uang yang kita miliki, juga emas dan juga perak batangan. Namun para ulama berselisih tentang emas dan perak yang digunakan untuk perhiasan. Sebagian ulama menyatakan wajib perhiasan berupa emas dan perak. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak ada kewajiban atas emas dan perak berupa perhiasan. Ada beda pendapat. Jadi kata Imam Syafi'i, hulliyun zahabi wal fiddah. Emas dan perak yang dipakai untuk perhiasan itu tidak wajib zakat. Jadi ada beda pendapat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada kewajiban zakat ini pada emas dan perak pada dasarnya adalah beberapa dalil, ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34, "Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan mereka orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka kabarkanlah fabashshirhum kepada mereka dengan azab yang pedih. Jadi ini baca At-Taubah ayat 34. Jadi ini adalah sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang memiliki emas, memiliki perak yang harusnya wajib dizakati, tapi mereka timbun, mereka menyimpannya dan mereka tidak mengeluarkan zakatnya. Ada ancaman azab yang pedih. Jadi tidak menunaikan zakat emas dan perak ini adalah dosa. Yang diancam adalah dengan azab yang pedih nanti di akhirat. Sekarang di dunia sih nggak apa-apa ya. Juga dalil lain adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Man kanazaha falam yuaddi zakataha fawailul lah." Barang siapa yang menyimpannya dan tidak menunaikan zakatnya,
maka celakalah dia, atau dia akan masuk ke dalam lembah di neraka jahanam. Jadi ayat dan hadis ini menunjukkan kewajiban zakat pada emas dan perak. Lalu Abu Suja melanjutkan tentang syarat wajibnya zakat. Wa syaraitu wujubiz zakati fiha khamsah. Ada 5. Khamsah asya. Adapun syarat wajibnya zakat pada emas dan perak itu ada 5. Ya, khamsyatu asya. Yang pertama adalah Islam. Jadi non muslim tidak wajib. Kemudian yang kedua al-huriyah, orang yang bebas, orang yang merdeka, bukan budak. Yang ketiga adalah al-milkut tam, kepemilikan yang penuh atau kepemilikan yang sempurna. Jadi dari tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana contohnya kepemilikan yang sempurna. Dia memiliki dan juga bisa memanfaatkan. Kemudian syarat yang keempat nisab, wan nisab, yaitu batas minimal. Berapa mulai dikenakan zakat? Nanti kita akan bahas di bab berikutnya. Sedangkan syarat kelima adalah wal haul, harus sudah dimiliki, disimpan selama 1 tahun hijriah penuh. Kalau belum 1 tahun, belum wajib. Maka syarat kewajiban zakat pada emas dan perak adalah 5 perkara ini. Jadi kalau bertemu 5 syarat ini, maka dia wajib. Jadi kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi, dia belum wajib. Jadi pegang aja 5 syarat ini. Jadi nggak ada kewajiban kalau 5 syarat belum terpenuhi. Nggak ada dosa. Ingat aja 5-5-nya ya. Yang ketiga hasil pertanian. Jadi Abu Suja rahimahullah ta'ala membedakan antara tanaman dengan buah-buahan. Jadi kalau ahli fikih lain, antara tanaman biji-bijian dengan buah-buahan bahasnya sekaligus. Kalau Abu Suja dipisah, pertanian dulu. Jadi di sini dikatakan oleh Abu Suja wa ammaz zuru ya, hasil pertanian. Wa ammaz zuru'u fatajibuz zakatu fiha bisalasati syara'id. Adapun tanaman yang dimaksud adalah biji-bijian. Maka kewajiban zakat baru terjadi ketika terkumpul 3 syarat. Jadi untuk biji-bijian, tanaman yang berupa biji-bijian, syaratnya ada 3. Yang pertama, ayyakuna mimma yazra'uhun adaniyun. Adalah termasuk tanaman yang ditumbuhkan oleh manusia. Jadi kita menanam, petani menanam tanaman yang sengaja ditanam oleh manusia. Jadi kita punya istilah tanaman yang dibudidayakan. Ya. Jadi kalau ada tanaman yang tidak ditanam oleh manusia, tumbuh sendiri di hutan, ada biji-bijian, buah-buahan, misalkan tumbuh di hutan, maka ini tidak ada kewajiban zakat. Siapa aja boleh ambil. Kemudian syarat yang kedua, wa ayyakuna kutan muddakhara. Hendaknya tanaman tersebut merupakan makanan pokok yang biasa disimpan dan dikeringkan. Kita punya padi, kita keringkan, kulitnya kita kupas, kita simpan. Kita punya jagung, jadi makanan pokok kita keringkan misalkan. Jadi syarat yang kedua ini adalah tanaman tersebut harus berupa makanan pokok ya. Maka yang bukan makanan pokok tidak wajib zakat. Maka tidak ada kewajiban zakat pada sayur mayur. Karena sayur mayur tidak disimpan untuk dikeringkan. Tidak berupa biji-bijian. Karena itu bukan juga makanan pokok. Kemudian tidak ada kewajiban zakat makanan pokok yang tidak dikeringkan. Jadi kalau kita punya, saya biasa makan ubi, tapi nggak dikeringkan, nggak wajib zakat. Harus prosesnya dikeringkan, dibuka kulitnya, disimpan. Misalnya umbi-umbian, nggak perlu. Jadi yang terkena kewajiban zakat hanya tanaman yang memenuhi 2 kriteria. Yang pertama merupakan makanan pokok, lalu yang kedua biasa disimpan dalam keadaan kering, yaitu biji-bijian, contohnya gandum, jelai. Jelai itu sereal ya. Kemudian di negeri kita terkenal beras, juga ada jagung. Ini yang termasuk wajib zakat. Lalu syarat yang ketiga, wa ayyakuna nisaban wa huwa khamsatun
ausikin la kisra 'alaiha, sudah mencapai nisab ya, nisaban yaitu 5 wasak. Ya, 5 wasak dari biji-bijian yang sudah tidak punya kulit lagi. Jadi udah dikelotok kulitnya. Nisabnya adalah 5 wasak. 1 wasak adalah 60 syok. 1 syok adalah 2,5 kilogram. Jadi kalau 5 kali 60, 300 kali 2,5, berarti 750 kilogram baru kena zakat. Jadi kalau kita memiliki 5 wasak tanaman atau makanan pokok ya, yaitu 750 kilogram beras misalkan, atau padi yang sudah tidak punya kulitnya lagi, sudah dikeringkan, maka itu kena zakat. Saya contohkan begini, cara perhitungannya. Mungkin kalau semua dibahas akan panjang. Tapi contohnya gini, ada objek zakat perkebunan. Ini saya bikin orek-orekan ya. Atau pertanian. Dia menghasilkan lalu dipanen. Hasilnya berapa? Lalu dikurangi biaya benih, biaya pupuk, obat untuk memberantas hama, dan lain sebagainya. Lalu sebagian dari hasil perkebunannya atau pertaniannya dikonsumsi sendiri oleh petani untuk hanya memenuhi kebutuhan makannya dia setiap hari untuk hidup dia dan keluarganya. Lalu dia bayar biaya sewa tanah kalau memang itu ada. Karena para fuqaha ahli fikih berpendapat bahwa kita membayar sewa tanah atas lahan itu boleh sebagai pengurang biaya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari juga. Dia untuk belanja, untuk beli pakaian, tapi itu ada bukan gemah ripah ya, seenak-enaknya bukan, artinya dalam kondisi normal. Jadi penghasilan tersebut dikurangi biaya-biaya, dikalikan 2,5%, apabila mencapai nisab 85 gram emas, maka dia wajib zakat. Jadi itu. Semua penghasilan dikurangi biaya, kalikan 2,5%. Tapi lihat nisabnya 85 gram emas. Jadi ini salah satu contoh ya. Yang keempat, buah-buahan. Wa ammas simar, jadi asal kata di samara, simar, as-simar adalah buah-buahan. Wa ammas simaru fatajibu zakatu fi say'aini minha samaratun nakhli wa samaratul karam. Adapun buah-buahan maka kewajiban zakat hanya pada 2 jenis saja. Yang pertama adalah kurma, yang kedua adalah anggur. Jadi kalau kita punya kebun mangga aman, tidak kena zakat. Jadi ini dalilnya jelas ya. Jadi disebut dengan kurma dan anggur. Tamratul nakhal, nakhal adalah buah dari pohon kurma. Sedangkan samratul karam adalah buah dari pohon anggur. Jadi buah pohon anggur apa? Ya buah anggur. Nanti dia dikeringkan. Jadi Abu Suja rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya buah yang wajib dizakati hanyalah buah anggur dan kurma saja. Karena keduanya ini akan mengering dan keduanya juga bisa disimpan dalam keadaan kering dan yang dikeluarkan juga dalam keadaan kering sebagai zakatnya. Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Amara Rasulullah SAW ayyukhrasal inab. Inab itu anggur ya. Kama yukhrasun nakhal. Nakhal itu kurma. Wa tu'khazu zakatuhu zabiba. Zabiba itu kismis. Jadi anggur setelah dikeringkan menjadi zabiba, kismis. Kama tu'khazu sadaqatul an-nakhli tamra. Rasulullah SAW bersabda, beliau memerintahkan agar anggur itu ditaksir sebagaimana kurma ditaksir. Jadi gini, pada saat anggur dalam keadaan basah ditaksir, jadi keringnya berapa? Sebagaimana anggur ditaksir, kurma juga ditaksir. Pada saat basah, jadi keringnya berapa? Kan biasanya kadar airnya udah berkurang ya.
jadi berapa. Jadi itu pakai penaksiran. Jadinya berapa kilogram, berapa kuintal, berapa ton. Kurma juga ditaksir ketika masih dalam keadaan basah. Diturunkan, ditaksir kira-kira keringnya jadi berapa. Karena yang dijadikan patokan adalah kurma ketika sudah kering. Dan anggur juga sesudah jadi kering. Jadi menjadi zabib, anggur itu menjadi kismis, baru dihitung zakatnya. Sebelum dia kering, nggak bisa dihitung. Itulah yang akan dizakati. Jadi berdasarkan hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwasanya wajib dizakati dari buah-buahan adalah anggur dan kurma. Wa tu'khazu zakatuhu zabiba. Kemudian untuk buah anggur akan dikeluarkan zakatnya dalam bentuk zabib, yaitu kismis. Kama tu'khazu shadaqatun nahli tamra. Sebagaimana zakat kurma itu dikeluarkan dalam bentuk kurma yang sudah kering. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ini 4 baru ya. Sebetulnya ada satu lagi barang perniagaan. Tapi memang cukup panjang, waktunya sudah habis. Saya cukupkan dulu sampai sini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.